Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi dengan topik konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Tujuan pembelajaran umum, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta mampu memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Tujuan pembelajaran khusus, setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu menjelaskan yang pertama pengertian halusinasi, yang kedua proses terjadinya halusinasi, yang ketiga tahapan halusinasi, yang keempat jenis halusinasi, dan yang kelima tanda dan gejala halusinasi. Sebagai pendahuluan bahwa halusinasi ini merupakan salah satu tanda gangguan jiwa yang banyak ditemukan. Halusinasi ditandai dengan adanya perubahan perilaku seperti sering tertawa sendiri, mendengar sesuatu, dan berbicara sendiri tanpa ada sumbernya. Asuhan keperawatan halusinasi perlu dilakukan agar pasien mampu mengontrol halusinasi dan keluarga mempunyai kemampuan merawat pasien halusinasi di rumah dan di lingkungan sekitar. Kita mulai dengan pengertian halusinasi. Halusinasi ini merupakan gejala gangguan jiwa berupa respons dari panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan terhadap sumber yang tidak ada, yang tidak nyata. Halusinasi merupakan gangguan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, ya. Jadi tidak ada sumbernya, tetapi pasien merasa seperti mencium sesuatu, ya, kemudian mendengarkan suara-suara yang tidak ada sumbernya. Definisi lain, halusinasi adalah persepsi sensori yang salah yang mungkin meliputi salah satu dari kelima panca indera. Ini menurut Thomson. Kemudian menurut Fontaine, bahwa halusinasi juga didefinisikan sebagai kejadian melihat, mendengar, menyentuh, mencium, atau merasakan sesuatu tanpa adanya rangsangan eksternal terhadap organ sensori. Definisi lain bahwa halusinasi ini persepsi atau tanggapan dari panca indera tanpa adanya rangsangan atau stimulus eksternal. Ada beberapa tingkatan intensitas halusinasi, yaitu yang pertama adalah fase 1 atau comforting, fase 2 condemning, fase 3 controlling, dan fase yang keempat adalah conquering. Pada fase 1 yang kita kenal dengan comforting, karakteristiknya pasien mengalami emosi yang intens seperti rasa cemas, takut, kesepian, dan rasa bersalah. Kemudian mencoba fokus pada kenyamanan pikiran untuk mengurangi kecemasan. Perilaku yang tampak pada pasien dengan halusinasi fase 1 menyeringai, tertawa sendiri, menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara, gerakan matanya cepat, respon verbalnya kurang, dan cenderung diam, seolah dengan sibuk dengan dunianya sendiri. Kemudian level yang kedua adalah condemning. Karakteristiknya pengalaman sensori menjijikan dan menakutkan, mulai merasa kehilangan kontrol dan mencoba menjauhkan diri dari sumber halusinasi yang dirasakan. Perilakunya akan terjadi peningkatan kerja sistem syaraf otonom ditandai dengan cemas, kemudian peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, perhatian mulai menyempit, dan pasien tidak dapat membedakan halusinasi dengan kenyataan. Level 3 itu kita sebut
controlling, ya, karakteristiknya menyerah pada pengalaman halusinasi. Isi halusinasinya bisa jadi menarik bagi dirinya, dan pasien mengalami kesepian saat halusinasi berakhir. Perilakunya pada level 3 ini mengikuti isi halusinasi, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, rentang perhatian hanya beberapa detik atau menit, berkeringat, bergetar, tidak mampu mengikuti arahan, ya. Jadi di level 3 ini pasien sudah dikuasai oleh halusinasinya. Dan fase inilah yang membuat pasien biasanya dibawa oleh keluarga ke IGD atau ke layanan kesehatan untuk dilakukan perawatan. Kemudian level keempat itu conquering. Karakteristiknya pengalaman sensorik dapat menjadi ancaman jika perintah halusinasi tidak diikuti. Halusinasi dapat berlangsung berjam-jam atau berhari-hari jika tidak mendapatkan intervensi terapeutik. Perilaku teror seperti panik, kemudian resiko bunuh diri atau membunuh, ya. Sering kita dengar bahwa pasien membunuh, baik orang yang dikenal maupun tidak karena isi halusinasinya. Ini biasanya sudah di fase 4 atau conquering. Aktivitas fisik mencerminkan isi halusinasi seperti kekerasan, agitasi, menarik diri, atau katatonia. Tidak mampu mengikuti perintah yang kompleks dan tidak mampu merespon lebih dari satu orang. Nah, predisposisi terjadinya halusinasi terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor biologis. Halusinasi dapat terjadi akibat adanya disfungsi fungsi bahasa, ya, disfungsi pusat bahasa pada korteks cerebral yang berlokasi di lobus temporal otak, ya. Kemudian ada disfungsi pada lobus occipital yang menyebabkan pasien mengalami halusinasi penglihatan. Kemudian yang kedua, faktor psikologis. Halusinasi ini sering dikaitkan dengan kepribadian, pengalaman masa lalu, konsep diri, dan pertahanan psikologis. Munculnya halusinasi akibat stres yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, faktor sosial budaya. Kondisi sosial yang dihubungkan dengan munculnya halusinasi diantaranya yang pertama ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup akibat kemiskinan, kemudian konflik dalam perkawinan, keluarga dengan single parent, pengangguran, kesulitan mempertahankan tali persaudaraan, struktur keluarga, dan kontrol sosial. Ya. Jadi secara umum ada 3 faktor presipitasi dan juga predisposisi. Faktor presipitasi halusinasi yang pertama adalah stresor biologis, adanya penyakit infeksi, penyakit kronis, kelainan struktur otak, kemudian stresor psikologis adalah adanya riwayat abuse dalam keluarga, sering mengalami kegagalan. Stresor sosial budaya yang bertentangan dengan pandangan individu, tuntutan masyarakat yang bertentangan dengan kemampuan individu. Nah, kemudian dari stresor-stresor ini, penilaian terhadap stresor terdiri dari respon kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial. Nah, respon kognitifnya tekanan terhadap pikiran membuat individu tidak mampu berpikir konkret dan pembicaraannya tidak terorganisir. Respon afektif, perasaan sedih, takut, marah, ya, dan juga menerima, tidak percaya, merasa tidak nyaman, tidak berdaya, jengkel, bermusuhan, sakit hati, menyalahkan, dan afeknya labil. Kemudian respon fisiologis, gangguan tidur, sakit kepala, sakit perut, peningkatan tekanan darah, dan ekspresinya tegang. Respon perilakunya, pasien bisa memukul, melukai diri sendiri atau orang lain, merusak benda sekitar, mondar-mandir, bicara sendiri, menyeringai, tertawa sendiri,
memandang ke salah satu arah, dan respon sosialnya membatasi interaksi sosial dan menghindar. Sumber coping yang pertama aset ekonomi ya, terkait dengan jaminan kesehatan, harus dikaji apakah pasien memiliki jaminan kesehatan, kemudian social support, dukungan dari keluarga, teman atau masyarakat di lingkungan sekitar, kemudian kemampuan menghadapi stresor, bagaimana manajemen stres yang sudah dilakukan oleh pasien, keyakinan positif, keyakinan dalam menyelesaikan masalah secara konstruktif. Mekanisme coping pada pasien halusinasi, yang pertama adalah regresi ya. Digunakan untuk mengatasi kecemasan, kemunduran dalam menjalani fungsi kehidupan, terutama fungsi dalam melaksanakan activity daily living ya. Kemudian mekanisme coping menarik diri, membangun kembali kepercayaan terhadap pengalaman internal terkait halusinasi. Kemudian kita lanjut tanda dan gejala halusinasi. Tanda gejala mayor ya, secara subjektif pasien mengatakan mendengar suara bisikan atau melihat bayangan. Pasien merasakan sesuatu melalui indera perabaan, penciuman maupun pengecapan. Secara objektif adanya distorsi sensori, responnya tidak sesuai, bersikap seolah melihat, mendengar, mengecap, meraba, mencium sesuatu yang tidak ada sumbernya. Gejala dan tanda minor secara subjektif pasien menyatakan kesal. Secara objektif pasien banyak menyendiri, melamun, konsentrasinya buruk, disorientasi waktu, tempat, orang maupun situasi, curiga, kemudian melihat ke satu arah, mondar-mandir, dan bicara sendiri. Tanda gejala sesuai dengan jenis halusinasinya, halusinasi dengar atau suara, data objektifnya, pasien bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, menyedangkan telinga ke arah tertentu, menutup telinga. Data subjektifnya, pasien mengatakan mendengar suara-suara atau kegaduhan, mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap, mendengar suara menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Kemudian jenis halusinasi penglihatan. Data objektif, pasien menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas. Data subjektifnya, pasien mengatakan melihat bayangan, sinar, bentuk geometris, bentuk kartun, melihat hantu atau monster. Kemudian jenis halusinasi penghidu, data objektifnya menghidu seperti sedang membaui bau-bauan tertentu, menutup hidung. Secara subjektif, pasien membaui bau-bauan seperti bau darah, urin, feses, kadang-kadang bau itu menyenangkan. Kemudian jenis halusinasi pengecapan, data objektifnya sering meludah atau muntah. Data subjektifnya pasien merasakan rasa seperti darah, urin, atau feses. Kemudian jenis halusinasi perabaan. Data objektifnya menggaruk-garuk permukaan kulit. Data subjektifnya pasien mengatakan ada serangga di permukaan kulit, merasa seperti tersengat listrik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal ketika kita merawat pasien dengan halusinasi.